sinyalnya. Kita mulai ya, ini udah. Wih, suaranya. Koneksinya kurang baik, Pak Haji. Pak Fahri, jangan lupa direkod. Ibu, Oke. sampun Bu, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen ya. Baru juga berapa jam yang lalu ketemu. Ya. Insya Allah kabar semua sehat ya. Ya. Alhamdulillah. Amin. Doakan supaya supaya bisa beraktivitas kembali, diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang sedih juga jadi happy lagi, ya kan? Mudah-mudahan kita bisa menyimak penjelasan Ustadz malam ini dengan pikiran yang jernih gitu ya, supaya kita bisa serap ilmunya dan kita sampaikan juga kepada yang lain. Amin, insyaallah. Kita mulai saja kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, silakan. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat-hebat nih, nggak bosan-bosan ngaji. Nggak ada bosannya setiap hari. Setiap hari, ya Allah, bagaimana nggak naik nih peradaban begini cara. Harus diasah, kata Ustaz, harus diasah terus. Iya, jadi orang kalau ngaji terus peradabannya naik. Ilmunya naik, peradabannya naik. Ya, tinggal kita meneruskan atau menguatkan niat yang ikhlas kita supaya Allah semakin cinta, semakin ridha kepada kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita semua mau naik kelas, Ustaz. Jangan Nah, kita sekarang masih di tentang apa ya? Tentang korban ya. Kurban. Iya, cakep. Ini nah, sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah. Radhiyallahu, semoga Allah meridhai anhu, kepadanya. Qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana, barang siapa ada lahu baginya sa'atun, keluasan, walam yudhi, dan dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali ia mendekati musalla kita. Ini hadis kemarin ya. Tapi penting untuk kita kaji dari beberapa sisi yang kemarin belum dikaji ya. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa sahhahahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Hakim. Wa rajjahal a'immatu ghairuhu waqfahu. Dan imam-imam yang lain selain Imam Hakim mentarjih, menguatkan bahwa hadis ini mauquf. Baik. Kita sekarang mau analisa hadis ini ya. Pertama dari sisi, tadi kan artinya apa tadi?
Ini hadisnya dari Abu Hurairah ya. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ya. Barang siapa punya keluasan rizki, tapi dia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati musalla kita. Musalla dalam istilah fikih dan hadis artinya adalah tanah lapangan untuk sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu namanya musalla. Jadi musalla itu bukan langgar ya. Baik, dari sisi matan ini beberapa ulama mengatakan ini hasan. Tapi dari sisi sanad, apa sih sanad? Sanad itu silsilah keguruan. Misalnya dari fulan dari Rasulullah. Nah, itu fulan itu silsilah keguruan. Ya, dari sisi sanad itu mauquf. Ya, apa sih mauquf itu? Mauquf itu ini mauquf. Ya. Dari sisi sanad dia mauquf, ya tidak marfu', tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana ya, saya harus jelaskan ini menjelaskannya mesti dengan ini. Terhenti, terputus ya. Jadi Jadi dari sisi sanadnya tidak sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mauquf dia. Baik, oleh karena itu, maka hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Nah, kalau melihat dari sisi redaksinya, hadis ini menunjukkan wajibnya korban. Ya. Andaikan hadis ini sahih, maka korban itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang mampu. Orang yang dalam keadaan memiliki keluasan rezeki. Andaikan hadis ini sahih, tapi hukum itu tidak bisa berlandaskan teks yang lemah atau teks yang tidak sahih. Ya, ini memang ya Syekh Al-Bassam mengatakan hadisnya hasan mauquf. Ya, biasanya ini istilahnya Tirmidzi, hasan sahih. Ya, kalau istilah Tirmidzi, kalau hasan sahih itu sanadnya hasan, isinya sahih. Itu istilah Tirmidzi sendiri itu. Tapi hadis hasan mauquf nih apa nih? Hadis dari sisi sanadnya karena banyak yang thiqat, maka dia hasan. Kenapa jadi hasan? Karena di sana ada sanad-sanad yang meriwayatkan serupa. Itu sanadnya sanad sanadnya ada yang dhaif jiddan bahkan. Seperti misalnya Abu Hamzah Ats-Tsammali. Itu dhaif, ya lemah sekali. Baik. Jadi apa ini kesimpulannya tentang hukum hadis ini? Ya, kesimpulannya. Pertama
memang hadis ini menunjukkan wajibnya berkorban bagi orang yang mampu memiliki keluasan rezeki. Nah, ini kesimpulan hukum seperti ini diambil oleh mazhab Abu Hanifah. Tetapi 3 mazhab selainnya, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, terus ditambah 2 sahabatnya Imam Hanafi, yaitu Muhammad dan Abu Yusuf. Ya. Itu mereka mengatakan bahwa hukumnya korban itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Ya. Nah, Syekh Al-Bassam, penulis kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, itu syarahnya kitab Bulughul Maram, beliau mengatakan walidha'fi adillatil wujubi dhahabal jumhuru minas sahabati wat tabi'ina ila annaha sunnatun muakkadah. Nah, karena hadisnya ini dhaif, maka derajat wajibnya turun. Ya. Mayoritas sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa berkorban itu hukumnya sunnah yang dikukuhkan, sunnah muakkadah. Nah, Ibnu Hazm mengatakan la yasihhu an ahadin minas sahabati annaha wajibah. Ya, tidak sah, tidak benar dari siapapun sahabat yang mengatakan bahwa itu wajib. Enggak benar. Ya. Saya mau jelaskan ini ya. Tadi saya katakan tentang madhab supaya Ibu kenal juga madhab ya. Jadi begini, madhab fikih yang paling terkenal itu ada 4 ya. Yang paling terkenal. Oh, banyak madhab, banyak. Ya, kita perkenalkan pas saja dulu ya. Ya. Yang pertama yang paling tua adalah madhab Hanafi. Ya. Ini Imam Hanafi ya. Nah, Imam Hanafi ini punya 2 murid besar. Ya, satu namanya Yusuf, Abu Yusuf. Yang satunya namanya Muhammad. Ya, terus mazhab yang kedua adalah mazhab Maliki. Dibawa oleh Imam Malik. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Terus yang keempat adalah mazhab Hambali. Dibawakan oleh siapa? Oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Nah, tadi dikatakan bahwa menurut Imam Hanafi bahwa berkorban itu hukumnya wajib. Dan siapa nih menurut Imam Hanafi? Nah, berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Apa tuh bunyinya? Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna masajidana musallana. Ya. Jadi menurut Imam Hanafi wajib kalau punya keluasan rezeki. Ya. Nah, menurut sahabatnya Imam Hanafi, Abu Yusuf sama Muhammad ini 2 murid besarnya. 2 murid besarnya. Ya, yang ini nih dua-duanya nih gurunya Imam Syafi'i. Ya, gurunya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i nggak jumpa Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi wafat tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah di tahun yang sama. Tuh, maka Imam Syafi'i tidak bisa berguru kepada Imam Hanafi. Tuh.
Ya. Nah, Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i, ya, dan berjumpa dengan Imam Malik di Madinah. Baik, sekarang ya, karena kita ini madhab Imam Syafi'i ya, tadi kan disebutkan ya, Abu Yusuf, Muhammad, dua sahabatnya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, semuanya ini mengatakan bahwa korban itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Ibnu Hazm mengatakan tidak sah, tidak benar kalau ada orang mengatakan ada satu sahabat yang mengatakan bahwa korban itu wajib. Enggak benar. Ya, tuh. Kenapa nih imam-imam ini mengatakan bahwa korban itu bukan wajib atau tidak wajib? Karena dhaifnya, lemahnya teks yang mengatakan wajib. Nah, sedangkan hukum itu harus bersandar, harus berdasar pada teks yang sahih. Nggak bisa pada yang lemah. Ya, maka dari wajib turun menjadi sunnah muakkadah. Gitu ya. Ibu tahu Imam Syafi'i di mana nih? Imam Syafi'i ini dari Gaza. Ya, dari Palestina Imam Syafi'i itu. Jadi Imam Syafi'i itu dilahirkan tahun 150 Hijriah. Ya, di tahun yang sama Imam Hanafi wafat. Nah, Imam Syafi'i itu dari Gaza dikirim oleh ibunya dengan membawa satu surat kemana? Ke Mekah, ya, untuk menemui pamannya yang menjadi gubernur Mekah. Ya, apa isinya? Surat itu isinya, tolong ini anak kita nih, karena Imam Syafi'i yatim kan, pengen belajar kepada Imam Malik. Jadi oleh pamannya dibawain surat lagi ke Imam Malik. Ya. Jadi kepada ajudannya, gubernur itu mengatakan, atau pamannya Imam Syafi'i itu mengatakan, tolong nih anak diantar ke Imam Malik, mau belajar itu, dibawain surat. Dia bilang, jangan, takut saya. Ya, Imam Malik itu Masya Allah ya, punya punya simah yang sangat berwibawa, ya, harismatik. Jadi dibawalah akhirnya Imam Syafi'i itu ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi ditanya, ketok pintu ya, begitu ketok pintunya Imam Malik, ditanya, sebentar ini pelajaran apa? Gitu. Kenapa tuh bertanya begitu? Imam Malik mau, kalau itu pelajarannya hadis, Imam Malik mau mandi besar. Jadi mau ngajar hadis saja, Imam Malik merasa ini mau bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu untuk mandi yang bersih, mandi besar. Itu Imam Syafi'i itu. Saking mengagungkannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Imam Malik ini seorang ulama yang pertama kali kitab hadisnya dibukukan. Yang pertama kali membukukan kitab hadis. Kitab hadisnya namanya Al-Muwatta. Ya, Imam Syafi'i juga punya kitab hadisnya. Menyusun kitab hadis juga Imam Syafi'i. Nah, jadi kata ajudan gubernur tadi, dia katakan, kita tidak tahu hari ini pengajian apa, tapi kita ini datang dari Mekah. Saya diutus oleh gubernur Mekah. Ini ada surat. Dibaca isinya adalah menitipkan Imam Syafi'i agar diterima menjadi muridnya Imam Malik. Imam Malik marah. Tidak begini caranya belajar. Tidak usah pakai KTBDC, tidak usah pakai rekomendasi. Orang miskin, orang yang rakyat jelata boleh ngaji sama saya. Ketakutan ajudannya. Nah, jadi Imam Syafi'i yang jawab, Syekh, ya, saya dari jauh dari Palestina, ya, dari Gaza, ingin belajar, jauh-jauh ingin belajar. Saya sudah tidak ada ayah, saya ingin diantar oleh paman saya sebagai wakil ayah saya untuk bisa ngaji bersama Syekh.
Ya, melihat perangai, melihat akhlak Imam Syafi'i dan tutur katanya yang lembut, Imam Malik merasa tertarik. Terus tanya, mau ngaji hadis? Nah, iya mau ngaji hadis. Terus sudah punya kitabnya. Imam Syafi'i katakan, saya sudah hafal kitabnya. Bayangin. Kitabnya tebel. Ya. Nah, selesai belajar dari Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Irak. Ya, biasanya pergi ke Irak itu ya, pergi jauh untuk nuntut ilmu itu tidak sendirian. Bersepuluh, berdua puluh rombongan. Ya, kayak Imam Bukhari itu ya dari Bukhara ke Mekah, ke Madinah, ke Irak itu ya ber-20 rombongan. Nah, di Irak Imam Syafi'i belajar kepada siapa? Belajar kepada muridnya Imam Hanafi, yaitu Abu Yusuf sama Muhammad. Nah, itu kalau dalam ilmu fikih disebutnya dua sahabatnya Imam Hanafi, Abu Yusuf sama Muhammad. Nah, belajar sama Abu Yusuf sama Muhammad ini Imam Syafi'i didebat setiap hari oleh gurunya. Akhirnya Imam Syafi'i katakan, saya malu sebenarnya debat terus. Terus dia bilang, bukan itu nak, kita ini berdebat ingin mengetahui bagaimana caranya engkau berlogika, berpikir tentang hukum. Akhirnya Imam Syafi'i menulis kitab dialektika tentang hukum, atau mungkin tepatnya filsafat hukum ya. Nah, kitab itu dikasih nama Ar-Risalah. Oh, kitab ini terdengar sampai kemana-mana, sampai ke Mesir terdengar. Ulama-ulama Mesir ingin Imam Syafi'i datang ke Mesir untuk mempresentasikan kitabnya. Jadi Imam Syafi'i datang ke Mesir. Begitu dibuka buntelannya, bungkusan kitabnya, kitab Ar-Risalah tertinggal di Irak. Jadi kecewa deh orang-orang Mesir. Tapi Imam Syafi'i katakan, jangan kecewa, saya akan tulis kembali. Nah, manuskrip atau tulisan tangannya Imam Syafi'i yang di Irak dengan yang di Mesir itu tidak ada huruf yang berbeda. Seperti surah Al-Fatihah, hafal kitabnya sendiri. Ya, sekedar untuk mengenal tentang siapa ya, tentang Imam Syafi'i. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada tadi ya, hadis yang diperdebatkan oleh para ulama tentang hukumnya. Ya. Jadi, man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana, barang siapa punya rizki, punya keluasan rizki tapi tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati musola kita. Ya, hadis ini dipakai sebagai dasar hukum bagi Imam Hanafi sebagai atau untuk wajibnya berkorban. Sementara untuk imam-imam yang lain dikatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran hukum untuk wajibnya hukum berkorban. Ya, hukum berkorban menjadi sunnah muakkadah saja. Ya. Imam Daruqutni dan Imam Hakim meriwayatkan keduanya dari Ibnu Abbas. Ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, "Salasun hiya alayya faraid." Apa katanya? 3 hal yang bagiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu wajib. Ada 3 hal bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Walakum tatawwu'un, tetapi bagi kalian itu tatawwu', sunnah saja. Apa itu? Pertama, an-nahru, berkorban. Yang kedua, wal witru, witir. Salat witir itu wajib bagi Rasulullah, bagi kita sunnah. Wa rak'ata al-fajr, dan 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar berarti 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh. Disebut fajar karena fajar sudah terbit.
Apa sih fajar itu? Fajar itu efek. Fajar itu efek ya. Efek dari sinar matahari yang mau terbit. Jadi, nah, sekarang ya, saya mau gambar ya. Ini bumi, oke ya. Terus maaf ya, ini garisnya nih, ufuk, tuh. Ini ufuk nih, ya. Kalau matahari itu masih jauh, sekira-kira di sini ya, matahari di sini. Masih di sini, masih di bawah. Nanti sorotnya itu akan kena pantatnya bumi nih, menimbulkan huruf V. Ini yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini namanya fajar kadzib. Kadzaba bisirhan, fajar bohong seperti buntut serigala. Ya, kayak huruf V itu. Karena apa? Karena ini efek dari sorot matahari yang kena pantatnya bumi nih. Nggak tahu nih bahasa astronominya apa ya. Nah, di sini ya. Nanti akan terlihat V. Nah, ini kita masih boleh sahur. Ya Bu ya, boleh makan, boleh minum. Nah, nanti kalau matahari itu sudah naik ke atas di sini, nah efeknya itu akan membentang. Efeknya itu terlihat, ya, terlihat membentang begitu. Efek terangnya itu. Nah, tapi belum terbit ya. Efek terangnya ini membentang, terlihat di timur. Ya, putih. Ya, ini namanya fajar nih ya. Jadi fajar itu adalah efek. Ya. Jadi kapan sudah terlihat fajar, maka itu berarti masuk waktu subuh. Jadi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat fajar berarti 2 rakaat sunnah qobliyah subuh. Ya. Ya. Jadi bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hal itu wajib hukumnya. Ya, berkorban wajib, sholat witir wajib, terus apa lagi? Sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh juga wajib. Nah, bagi kita yang 3 itu adalah sunnah. Gitu ya. Bagi kita itu yang 3-3-nya itu adalah sunnah. Baik, itu yang menyebabkan ulama-ulama berbeda faham tentang hadis yang tadi kita bacakan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang masuk di hadis berikutnya. Hadis nomor 1176. Barangkali ada pertanyaan? Pertanyaan dulu deh. Silakan. Bapak Ibu. Nek bade tanya. Nek bade tanglet monggo. Bu Nini? Ustadz, Saya kira pada tidur. Bentar. Ya, silakan Bu In. itu kenapa Ustadz menggambarkan matahari kok kecil? Kenapa itu? Ya, karena posisi kita ada di bumi, matahari lebih kecil daripada bumi. Oh iya baik. Ya Bu ya. Iya, makasih Ustadz. Sama-sama.
Nanti kalau kita naik dari bumi nggak kelihatan, Bu. Ustaz, saya nanya, Ustaz, Silakan. itu berarti mazhab Abu Hanifah itu paling tua Pak Kiai? Ya, madhab yang lebih tua daripada semua madhab fikih. Itu di mana Ya. biasa mazhab yang biasa dimakannya itu di Madhab Hanafi ada di Irak, India, Pakistan, rata-rata pakai Hanafi. Mesir juga pakai Hanafi sebagian besar. Atau bahkan kalau tidak salah itu madhab resminya ya di Mesir, madhab Hanafi. Perbedaan yang bisa kita ketahui dia mazhab Hanafi dari segi ibadah ada beda Pak Kiai? Ya adalah misalnya untuk pernikahan. Ya, untuk pernikahan janda itu bisa menikahkan dirinya. Gitu. Ya. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, harus ada wali, ada saksi. Oh gitu. Itu antara lain. Ya Pak Kiai. Terus misalnya ya itu masalah pendapat ya. Banyak rinciannya. Misalnya tentang kunut. Ya. Menurut Imam Hanafi kunut itu sudah dinasakh. Dihapus, tidak boleh lagi ada kunut. Kecuali kunut witir aja yang tidak dinasakh. Kunut nazilah juga tidak boleh. Ya. Menurut Imam Hanafi. Kenapa? Karena Allah sudah turunkan fabima rahmatin minallahi linta lahum wa kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Tapi bukan bahasanya sekarang itu pasti panjang bahasanya. Kalau jamaah tabligh kan ada di India Pak Kiai. Apa dia Hanafi itu? Ya nggak tahu mereka pada belajar madhab apa tidak. Karena Orang Indonesia juga ngomong madhab-madhab pada nggak belajar madhab Syafi'i kan? Iya. Iya Pak Kiai. Jadi jamaah pengajian tanya, Ustadz, saya mau tanya bagaimana kalau kita wudhunya ikut Imam Syafi'i, sholatnya ikut Imam Hambali gitu. Boleh nggak dicampur-campur gitu? Saya bilang, Bapak, pertanyaannya terlalu gaya. Kenapa terlalu gaya? Baca kitabnya Imam Syafi'i saja belum pernah kok ini sudah bicara Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Kita ini baru ngaku-ngaku saja, ya. Ikut Imam Syafi'i. Punya kitabnya saja satu enggak? Nggak ada. Iya kan? Iya. Itu kalau Jadi Al-Um masih oke Pak Kiai. Al-Um. Gimana? Kitab Al-Um itu masih oke. Masih Oh bisa iyalah. yang Al-Um. Al-Um dibaca kalau bisa. Ya, kita ini masih taklid ya, masih ikut-ikutan saja. Tapi itu pun lebih baik kalau kita ngaji daripada yang tidak. Iya Pak. Ya. Iya Pak Kiai. Kita ini ketinggalan jauh ya. Makasih Pak Kiai. Bicara madhab, nggak pernah juga baca kitabnya Imam Syafi'i ya. Penting kan Tapi kiainya ini lumayan Kan kita kita- baca Bulughul Maram ini sebenarnya ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, itu Ibnu Hajar al-Asqalani itu madhabnya Syafi'i. Imam Bukhari madhabnya Syafi'i. Imam Ghazali madhabnya Syafi'i. Kalau 10 salam apa Pak Kiai bedanya? Subulus Salam itu oleh As-San'ani ya, ditulis syarahnya Bulughul Maram. Iya. Itu syarahnya Bulughul Maram itu Subulus Salam. Nggak apa-apa dibaca itu Pak Kiai ya? Ya, bagus. Maksudnya Pak Kiai. Kan Bagus, belajar. tapi kalau Subulus Salam itu ya, kitab Subulus Salam itu untuk mahasiswa yang spesialisasinya di ilmu syariah. Oh, gitu. Nah, untuk yang bukan mahasiswa syariah, lebih baik bacanya Tawdihul Ahkam. Untuk syarah Bulughul Maram. Iya. Gitu. Kenapa itu sistematis? Ya, bahasanya renyah untuk orang yang awam. Iya. Tahu renyah kan? Kayak makan rempeyek, kres enak renyah. Poin-poin. Makasih Pak Kiai. Kan Sama. Ustaz kalau kita kalau sholat ngaji sholat wudhu kan itu berdasarkan hadis gitu kan, fikih dan hadis gitu kan. Iya. Kalau sholat itu rumusnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Iya.
Jadi kan kita kan belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat kan. Ya. Jadi bagaimana? Ya adanya di hadis lah. Di Ya, dibaca hadis, hadisnya. betul. Bagaimana takbir, bagaimana ruku, bagaimana sujud gitu kan? Iya. Ya. Cara wudhu. Ya. Nanti kapan-kapan kita belajar khusus tentang sifat sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan memahami bacaan-bacaan di dalam sholat. Iya. Gitu nggak? Iya. Iya. Sip. Ya Bu ya, meskipun kita Ya. sudah dari kecil sholat ya nggak? Iya. Perlu juga kita perbaharui itu ilmu sholat kita ya. Keren ya. Sip. Iya. Takbir sampai salam kan gitu ya Ustaz. Iya. Tidak ada Ada bacaan-bacaannya itu, bacaan-bacaan Rasul kan banyak. Nah kita mau pilih yang mana, mau berganti-ganti boleh, pilih boleh, gitu ya. Nah, kalau kita memahami bacaan-bacaannya dengan baik, itu akan membawa sholat kita lebih khusyuk dan lebih bermakna. Ibu, tahu ya? isinya. Iya, tahu. Bukan tahu isi, Bu. Tahu. Tahu pedas. Memahami isinya dengan baik. Memahami isinya. Iya. Ya, maaf ya ini cuma guyonan aja, Bu ya. Tahu isi supaya nggak ngantuk ya. Ya, Ibu bilangnya tahu isi. Tahu Lapar. Baik, tidak ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada lagi, maka saya akan teruskan di hadis berikutnya. Terus 106 ya, Ustaz. Baik. Sekarang Wan Jundub bin Sufyan, dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, ia mengatakan, syahidtul adha. Aku menjumpai, aku mengikuti sholat Idul Adha. Kenapa ini disebut adha nih? Karena dilaksanakannya di waktu duha. Duha ya kan? Waktunya sih membentang sampai zuhur ya. Sholat itu tuh, sholat Idul Adha. Begitu juga sholat Id ya. Syahidul Adha, saya menghadiri sholat Idul Adha ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma qada salatahu bin nas, maka ketika beliau menyelesaikan sholatnya bersama masyarakat, ya bersama manusia masyarakat maksudnya. Nadhara ila ghanamin qad dzubiha. Beliau melihat kambing yang telah disembelih. Nadhara ila ghanamin qad dzubihat. Loh, kenapa dzubihat ya? Nih, Pak Rizqan. Ya, Pak Kiai. Ghanamin ini muzakkar apa muannats? Muzakkar, Pak Kiai. Ya, dari lafadznya muzakkar, ya, karena tidak ada tak marbutoh kan? Betul, ya. Oke, dari maknanya dia muannats, karena binatang itu mesti muannats. Oh iya. Tuh, maka pakai taknis ya. Dzubihat kembali ke ghanam. Oh, tanpa muncul tetap muannas, Pak. Ya, seperti syamsun, tidak ada tak marbutoh kan? Ya, benar. Tuh. Tapi itu dalam bahasa Arab itu perempuan ya. Orang Arab tuh kalau bulan laki-laki. Kalau kita kan tidak begitu ya. Bulan itu perempuan. Ada nyanyiannya ya. Datang bulan gitu. Sejak manusia turun di bulan, gitu kan? Wajah cantik bagaikan bulan, gitu kan? Itu bahasa Indonesia tuh. Tapi kalau bahasa Arab nggak begitu, cantik itu seperti matahari. Oh. Kalau bulan itu tampan, ya, laki-laki. Bulan itu laki-laki, kalau matahari perempuan. Jadi perempuan itu lebih Bulan bersinar. laki-laki.
lebih bercahaya daripada laki-laki, gitu. Ya. Katanya kalau matahari itu perempuan karena dia keluarnya siang. Ya, kalau bulan itu laki-laki, dia pemberani keluar. Ya. Intermezzo aja, Bu. Faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla sholati." Barang siapa menyembelih sebelum salat, falyadbah syatan makanaha, maka hendaklah ia menyembelih 1 ekor kambing sebagai gantinya. Ya. Wa man lam yakun dzabaha, barang siapa yang belum menyembelihnya, falyadbah al-bismillah, maka menyembelihlah di atas nama Allah. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan apa nih? Hadis ini menunjukkan pertama bahwa sholat Idul Adha dilakukan di waktu duha. Itu pertama ya. Terus yang kedua sholatnya dengan berjamaah. Ya. Nah, jadi dia ada waktunya ya. Jadi sholat itu mesti pada waktunya. Ya, sholat duha waktu yang tepatnya adalah waktu duha. Terus yang berikutnya adalah bahwa permulaan waktu menyembelih korban itu setelah sholat Id. Kalau sebelum sholat sudah disembelih itu tidak sah sebagai korban. Ya. Maksudnya sedekah saja. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man dzabaha, ya, man dzabaha qabla sholati, barang siapa menyembelih korban sebelum sholat, falyadbah syatan makana, maka hendaklah ia menyembelih 1 kambing sebagai gantinya. Gitu. Jadi diganti. Kalau tidak ya udah, jadilah dia cuma sedekah saja. Udah ya? Ya. Bagaimana kalau menyembelihnya sebelum khutbah? Ya. Harus ganti. Ya, nggak boleh. Ya, jadi harus maaf. Kalau sudah sholatnya, sholat sudah selesai. Habis sholat kan baru khutbah ya. Pas baru saja selesai sholat, ada 1 disembelih, sah. Karena udah selesai sholatnya. Makanya sholat. Ya, jadi harus selesai sholat dulu. Nah, sekarang ya, apakah orang yang menyembelih korban itu harus ikut sholat? Maksudnya, apakah kalau dia tidak ikut sholat Idul Adha, sembelihannya tidak sah? Nah, misalnya, ini tukang sembelihnya nggak mau sholat, nggak mau ikut sholat, dia udah siap-siap saja pokoknya. Tapi dia menyembelihnya pas imam selesai sholat. Ya, sembelihannya sah saja. Ya. Baik. Nah, sekarang akhir waktu menyembelih hewan korban tuh. Itu menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali ya, itu akhir waktu menyembelih itu saat terbenamnya matahari tanggal 12 Zulhijjah. Ya. Itu berarti kan 3 hari saja, tanggal 10, 11, 12.
tanggal 13 nggak boleh ada lagi penyembelihan. Ya, menurut siapa tuh? Madhab Ahmad bin. Madhab Imam Syafi'i bagaimana? Itu membentang dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Ya. Jadi masih ada sehari lagi kalau menurut Imam Syafi'i. Maka disebut hari tasyriq. Ya. Nah, kenapa Imam Syafi'i berpendapat demikian? Karena Imam Syafi'i berpegangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kullu yaumit tasyriqi dzabhun. Setiap hari tasyriq itu adalah waktu menyembelih. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari. Nah, hadisnya ada Imam Ahmad sendiri benar. Nah, saya kira itu sudah cukup jelas ya. Berangkat sholat id itu harus makan dulu atau belum? Itu cara. Oh ya, tentang sunnahnya ya Bu. Ya. Ibu bertanya tentang sunnahnya Sunnahnya. Berangkat ke musola kan atau berangkat ke Ya. lapangan ya? Iya. Ya sunnahnya puasa lah. Ya. Puasa. Oh. Ya sunnahnya puasa. Nanti maksudnya puasa tidak makan dulu, berangkat aja Tidak dulu. makan dulu. Ya. Makan dulu, nanti habis sholat pulang baru makan. Nah, berbeda terbalik dengan Idul Fitri. Idul Fitri ya. Ya, itu ya. Ya. Saya mau tanya-tanya. Ustadz, Ya. kalau kita sholat Idul Adha, sholat duha digugurkan atau gimana? Karena kan waktunya waktu duha. Ya, Ibu mau memang ada hadisnya ya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hari raya itu tidak sholat. Tidak sholat. Ya, tidak sholat sebelumnya, tidak sholat setelahnya, setelah sholat Id. Ya. Tapi apakah masih boleh sholat duha di Idul Adha? Ya boleh lah. Boleh. Ya, tidak ada halangan. Nah, itu ibadah terpisah. Saya kira itu ya. Ada lagi? Oke, ini berkaitan kan sholat Idul Adha itu dengan khutbah itu seperti sama nggak seperti Jumat tuh rangkaiannya. Dia artinya ya kan sholat dianggap khutbah itu dianggap sama juga syarat sholat juga. Mana itu Pak? Enggak. Itu ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat Id beliau mengatakan, saya mau sampaikan khutbah. Siapa yang mau mendengar silakan, siapa yang mau pulang juga boleh. Oh gitu ya udah. Nggak wajib. Makanya sholat dulu. Ya. Sholat Jumat kan khutbah dulu. Iya Karena khutbahnya menjadi syarat. Ya betul pakai betul dah jawab itu. Oh. Silakan Ibu Keke mau tanya. Belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Ya. Baik, Bu Nini saya kira sampai di sini aja. Ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, masih ada sih waktunya. Sayanya udah ngantuk banget nih matanya, Pri. Ini. Tapi kalau ada pertanyaan boleh ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, mungkin melek Ustadz mungkin. Jadi nggak ngantuk. Soalnya bahasan hukum itu ya. Jadi bahasan hukum itu Pak Rizkon lebih berat daripada bahasan tafsir ya. Lebih berat ya. Ininya nih bobotnya ya. Iya Pak Kiai. Terasanya juga lebih berat. Mantap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno. Itu kan ada
dari Muhammadiyah yang mengatakan untuk menghimbau tidak kurban tetapi disumbangkan untuk pengobatan COVID. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya itu bagian dari ijtihad ya. Bagian dari ijtihad. Saya kira karena itu bagian dari ijtihad sah-sah saja. Ya, karena melihat urgensinya ya. Lebih dipentingkan ke yang emergency gitu ya. Ya. Dari urgensinya itu. Saya kira ya boleh. Itu ijtihadnya logis. Tapi ngomong-ngomong gimana ya? Anak saya ke pesantren itu di rapid test semua tuh. Ada yang 500, 450, 350. Saya pakai Rapid test apa PCR? Rapid test. kan gratis pakai itu. Oh, mahal amat Pak Ustadz. Iya, benar. Saya fakih itu dari Kendari itu 550 rapid test. Itu anak segontor itu ribuan, Bu. Ada 30.000 anak gontor di rapid test. Wah, dia tuh ngambil untung gede. Sebetulnya yang tepat itu kan PCR. PCR, iya. Udah, aku nggak ngerti deh PCR. PCR kalau rapid test hanya untuk memeriksa ini aja antibody. Sekilas aja itu. Lagi cuma berapa sih 300? Iya 300. Penjelasan Dokter Erlina di ILC waktu itu beberapa minggu yang lalu, kita nggak perlu rapid test, yang penting PCR itu. Iya. PCR. Iya, yang penting Sama itu. swab kalau perlu swab, tapi kalau swab mahal. Kalau sudah ada gejala baru, kan anak-anak itu belum ada gejala. Ya itu syarat gontor kan sudah mulai masuk Bu hari Senin kemarin tuh. Anak-anak di gontor tuh. Ya rapid test. Anak saya sengaja cuma keterangan sehat aja, nggak boleh masuk. Akhirnya Abdurrahman cari rumah sakit untuk rapid test. Kena 350 di sana di Gontor ya di Ponorogo. Satu anak. Mahal sekali. Iya, jadi pemerintah uang 600 triliun tuh buat apa itu? Apaan tuh pakai itu? Betul. Banyak Pak, banget. Itu buat membiayai perusahaan besar. Bayar utang kok. Iya, utangnya perusahaan Jadi sekarang besar. Rakyat yang bayarin pemerintah. Listrik aja bayarnya naik, Bu. Masa 100% bisa meratakan? Ampun deh. Katanya gratis. Aduh, ntar kita bicara pengajian aja. Iya. Pak Ustadz, kalau di luar ini nanya boleh nggak? Ya, boleh. Bedanya afuun sama maghfirah. Gini. Dia memang tingkat-tingkat Bu ya. Tingkat-tingkat. Sekarang ya gambarannya gini. Ini nih kita kayak kuliah aja nih, bener-bener. Ya, muridnya mahasiswa semua, soalnya pertanyaan berat-berat. Jadi lewat mahasiswa. Jadi dia kalau afuun, terus ada lagi namanya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Ya, kalau afuun ada namanya ghafir. Ghafirudz dzunubi, gitu kan? Ada ghaffar. Ada ghafur. Ya. Kalau afuun itu kesalahan yang taruhlah nilainya itu 5 ke bawah. Ya, Bu? Ya. Dosanya maksudnya pakai ya, nilai dosanya itu kecil. Oh, lebih kecil. Ya. Kalau sudah pakai ghafirudz dzunuba, mengampuni dosa-dosa, ini dosa ini nilainya 6 sampai 7. Ghafir. Kalau ghaffar ini sudah 7 sampai 8,5. Ghafar. Nah, ghafur. Ini yang mumtaz. 8,6 sampai 100 nih ghafur.
Apa ya? Afuwan. Afu. Agafurun, Ghafir, gofurun. ghaffar. Kalau ini ghaffar. Gofar. Gofur. Ghafur. Beda lagi. Tingkat-tingkatannya tuh, Bu. Kita kan kalau kuliah juga begitu kan, Bu. Ada A, B, C, D, Iya. ya kan? Ya. Ya, begitulah kira-kira ya. Ya, kalau kita cek ayat-ayat yang memakai kata-kata ini, kalau afun itu masih ringan. Ya, misalnya di masalah najis, ini najisnya najis ma'fu anhu, gitu kan? Najis yang dimaafkan. Ya enggak? Ada najis mughalladhah, najis yang berat, yang tebal. Aduh. Berarti Gitu Pak, ya? kalau beristighfar dengan bilang gofur ya gofur dan jawab ampunannya banyak. Ya kita pikir ngafuun yang paling tinggi, katanya paling rendah ya. Salah. Pas bulan Ramadan mintanya yang enteng. Kalau bulan puasa kan afuun karim gitu paling rendah dong Pak Ustaz. Iya. Harusnya gofur gitu ya. Bu, gofur aja Bu, ya gofur. Nah, maghfirah apa Pak? Maghfirah artinya ampunan. Ampunan juga, itu yang bagaimana lagi? Jadi gini, yang tadi saya gambarkan, ini sifat Allah nih. Afuun, ghafir, ghaffar, ghafur, ini sifat Allah semua nih. Ketika Allah memakai kata afuun, itu berarti yang diampuni itu dosa-dosa kecil sekali. Enteng tuh Bu. Ya, salah dong, bulan puasa mintanya dosa yang kecil. Salah. Mudah-mudahan. Doanya salah berarti ya. Salah, minta maaf yang kecil aja. Enggak salah. Terus katanya hadisnya Rasulullah mengajarkan begitu. Jadi ya dibaca. Ya, makanya tidak salah. Tidak salah. Orang ibu tidak mengucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna dengan ibu dapat Lailatul Qadar langsung 83 tahun 4 bulan dihapus. Ya kan? Itu sih tingkat tinggi. Ya, memang orang Islam rata-rata dapat Lailatul Qadar lah. Ya kan? Jadi Pak, jadi kita berdoanya yang mana gitu loh. Kapan dan di mana? Diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kan sedang menerangkan tentang ini nih. Ya. Bu mau untungannya nih Bu. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum selesai nih. Halo. Udah selesai. Ya begini Pak. Jadi maghfirah itu ampunannya. Maghfirah itu ampunan. Maghfirah itu jeren, masdar. Cari untung rugi nih namanya gopur. Karena begini Pak, ada saya kemarin tuh dapat tulisan bahwa kalau afun itu Allah menghapus, jadi mendelete dari catatan. Kalau maghfirah tuh enggak, makanya saya nanya. Ya, saya juga. Makanya jadi bagaimana ini kapan maghfirah kapan? Ya. Supaya ya, nggak salah Pak. Kalau asal ngomong saja sih ya itu namanya yang penting gaya. ilmu kan bukan yang penting gaya lah Bu. Ya. Iya makanya tahu yang benarnya bagaimana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Entar dulu Bu ya Bu Maria. Jadi gini, dalam bahasa Arab kata afa itu nanti memaafkan. Kalau ghafara ini artinya menutup. Menutup, menghapus. Kalau afa malah bukan menghapus artinya. Maafin doang. Memaafkan saja. Kalau ghafara itu yang artinya menghapus. Ya Bu ya. Nah, maghfirahnya artinya ampunan gitu deh Bu. Oh, jadi ampunan dari Allah itu maghfirah. Maghfirah. Jadi kita kalau doa baik maghfirah yang diambil dari afuun, ghafir, ghaffar, ghafur itu maghfirah ampunan sama ya. Yang paling tinggi. Ya Bu ya. Ya. Oke, sekarang Bu Maria tadi mau tanya. Monggo Ibu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kemarin saya mau tanya, tapi keburu udah ditutup. Ya sudah, nggak apa-apa, saya lewat aja. Jadi saya ingat-ingat aja ya pertanyaannya ya.
kemarin kalau nggak salah Pak Ustadz bilang kalau kita mau mencari kurban itu yang terbaik gitu ya Pak ya? Iya Bu. Yang mencari kurban tuh kurban yang terbaik kan gitu. Jadi mau cari kambing lah yang terbaik, sapi lah yang terbaik gitu ya. Tapi sekarang ini pedagang-pedagang kita ini kurang ajar Pak. Mereka itu sapi-sapinya itu dicekokin air pakai selang gitu. Jadi kelihatannya kayak gendut gitu, terus berat gitu sehingga itu harganya menjadi mahal. Kan gila itu Pak ya. Nah, itu yang pertama tuh kalau itu kan jadi kita berpikirnya sudahlah cari aja yang kambing yang muda gitu loh, bukan yang tua. Kalau kan yang tua kan dagingnya nggak enak Pak. Jadi enakan dagingnya daging domba yang muda. Jadi lebih enak gitu ya. Jadi ini saya nggak tahu ya apa letaknya di mana gitu. Jadi itu satu Pak ya. Yang kedua masalah ini kalau di Arab itu kan memang dia pakai daging domba atau biri-biri gitu ya. Nah tapi kalau di Indonesia kan misalnya nggak ada domba, nggak ada apa atau sapi, boleh nggak ayam Pak gitu loh? Atau sapi gitu kok kan ayam juga itu kan sebenarnya juga apa artinya bahan makanan kita gitu kan. Kalau sapi juga, kenapa sapi harus beramai-ramai? Ada yang 7 orang lah, 10 orang lah gitu, patungan gitu kan. Nah, seperti itu. Ini kan jadi lama-lama kayak banyak apa pengecualian kayak gitu ya. Nah, ini gimana menurut Pak Ustadz gitu. Nah, terus terkait dengan yang tadi ini bahwa penyembelihan itu perkorbanan itu harus dilakukan setelah sholat gitu. Tetapi misalnya saya ingin korbannya itu di Makassar atau di Ternate misalnya. Itu kan bedanya 1 jam dan 2 jam. Sedangkan saya berada di Jakarta gitu. Nah, ketika saya sholat di Jakarta sudah sembelih gitu loh Pak. Jadi waktunya sudah beda gitu loh Pak. Jadi maaf terbalik. Saya ada di Makassar, tapi saya sembelihnya itu ada di Jakarta gitu, sehingga kan waktu sholatnya duluan. Salah ya. Jadi pokoknya waktunya perbedaan waktu lah. Atau kita sedang terbang misalnya, kita sedang terbang, padahal di sana sudah sholat. Padahal ketika kita berada di tempat yang baru, kita belum sholat Pak gitu. Nah itu gimana itu Pak? Jadi artinya perbedaan waktu seperti itu kan, kalau kemarin kan di sana kan di tanah Arab itu perbedaan waktu gitu loh. Ya, tapi kalau ada perbedaan waktu, nah ini gimana posisi orang itu berada pada perbedaan waktu sehingga dia sholat dan atau penyembelihannya dilakukan di tempat lain gitu. Jadi pertanyaan saya tadi seperti itu. Makasih Pak Ustadz. Tentang daging gelondongan ya emang ini orang nih. Memang masalah pendidikan Bu, itu ya. Masalah pendidikan itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan khamsun bi khamsin, gitu kan? Waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan sidak di pasar Madinah, beliau masukkan tangannya ke dalam karung gitu. Ternyata ada batu. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan khamsun bi khamsin. 5 dibalas dengan 5. Mereka tanya, ya Rasulullah, 5 harganya 5 itu apa maksudnya? Nah, salah satunya wa ma taffaful kaila illa habasa anhumul qatur. Ya. Wa muni'un nabat. Dan tidaklah kaum pedagang itu curang dalam timbangan, dalam takaran, kecuali Allah akan tahan hujan dan mereka akan terhalangi dari hasil panen. Oke, ini saya ambil ininya aja, potong dari hadits yang agak panjang. Jadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kasih ajaran ya kepada orang-orang di pasar, kalau mereka berbuat curang, nanti efeknya pada kaum petani. Ya, mereka akan gagal panen, panennya tidak sukses, gitu tuh. Artinya apa? Artinya itu harus ada pendidikan khusus untuk orang-orang di pasar supaya
behavior mereka, supaya akhlak mereka, apa istilahnya ya, dalam itu ada nama akhlaqiyatul amal. Perilaku dagang mereka itu benar. Nah, ini bangsa Indonesia ini, orang-orang Indonesia ini banyak yang tidak jujur. Nah, itu tugasnya para pendidik. Maka di pasar-pasar mesti ada pengajian supaya mereka teringatkan terus. Ya, saya jumpai ya di beberapa pasar tetap ada pengajian. Ya, di beberapa mall juga ada pengajian. Ya, itu tuh bagus tuh seperti itu ya, supaya perilaku orang-orang di pasar itu tidak membahayakan. Itu satu ya, masalah pendidikan. Selama pendidikan itu tidak atau kurang diperhatikan oleh siapa nih mestinya, tanggung jawab siapa tuh untuk orang-orang yang jualan sapi segala tuh, mestinya orang-orang pertanian deh, itu departemen pertanian tuh mesti pikirkan itu tuh ya. Itu yang satu ya, itu masalah pendidikan. Jadi bagaimana nih ya, udah kita cari kambing yang muda dan seterusnya ya, ibu cari saja yang terbaik, ya. Masih banyak sebenarnya ya tukang-tukang jualan hewan korban yang jujur ya, banyak. Apalagi orang-orang yang santri ya, mesti jujur insya Allah. Satu ya. Terus yang kedua berkaitan dengan apa tuh tadi ibu tuh yang pertanyaan kedua, Bu? Ya. Artinya kan tadi kan kita mencari yang terbaik gitu ya. Terus kan Pak Ustadz kemarin bilang, kambingnya tuh yang bertanduk gitu kan, bertanduk gitu nggak enak. Mending kalau misalnya kambingnya kambing yang muda, jadi kalau dimakan juga enak gitu. Terus kan sebetulnya yang memberikan korban itu kan nggak usah makan lah, kasih aja ke fakir miskin gitu loh Pak. Ya, saya mau jawab ini dulu. Ini Ibu nih pertanyaannya banyak sekali, Bu. Ntar dulu ya, saya jawab satu dulu. Apakah boleh korban dengan ayam? Nah, itu kan pertanyaan ya. Ya, jawabannya kita lihat sejarah. Sejarahnya Nabi Ismail diganti pakai domba. Itu asalnya tuh ya. Diganti pakai domba, tidak diganti pakai ayam. Satu ya. Nah, apa sih hikmahnya diganti pakai dzibh, wa fadainahu bi dzibhin azim, dan kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar, tapi itu kambing besar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan kata dzibhin azim dengan kambing-kambing korbannya yang bagus-bagus, gemuk-gemuk, harganya juga mahal. Untuk apa? Untuk mempraktekkan apa yang Allah katakan wa fadainahu bi dzibhin azim. Ya, tidak dicontohkan akan bolehnya berkorban dengan apa tadi? Dengan ayam. Satu ya. Terus yang kedua, berkorban itu bagian dari ibadah. Gitu kan? Nah, ibadah itu apa sih? Ibadah itu kaidahnya begini, Bu Maria. Ibadah itu al-aslu fil ibadati at-tahrim. Ya. Pada dasarnya ibadah itu diharamkan. Haram hukumnya ibadah. Itu hukum asal itu. Illa ma dallad dalilu ala khilafi, kecuali ibadah yang ada dalilnya yang menunjukkan bahwa itu bukan haram. Jadi untuk urusan ibadah harus ada dalil. Karena ibadah berupa korban dengan ayam tidak ada, maka korban dengan ayam hukumnya haram. Oke ya? Tuh, berbeda dengan muamalah. Muamalah itu terbalik kaidahnya. Al-aslu fil asya'i al-ibahah illa ma dallad dalilu ala khilaf. Pada dasarnya, hukum asalnya muamalah atau segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengatakan bahwa itu bukan boleh. Misal, singkong boleh, pisang boleh, nasi uduk boleh.
Itu hukum asal. Nah, kapan kita mengatakan nasi uduk ini haram? Harus pakai dalil. Harus pakai dalil. Itu haram hukumnya makan pisang. Harus pakai dalil. Jadi sebenarnya untuk urusan yang selain ibadah, misalnya tentang makanan ya, kita itu lebih membutuhkan label haram daripada label halal. Karena pada dasarnya semuanya halal. Yang kita mau tahu itu mana yang haram gitu supaya kita tidak beli. Gitu ya. Nah, itu pengembangan aja tuh. Terus yang ketiga tentang ibadah ya. Tentang waktu ibadah. Gimana ini? Kita menyembelihnya itu ikut daerah mana? Ibadah itu ikut daerah setempat. Nah, di Jakarta misalnya ya habis sholat yang di tempat situ lah. Ya. Ini kambing-kambing sudah kumpul sholat belum selesai terus disembelih nggak boleh. Ya selesai dulu sholatnya. Sholat di mana? Di sholat daerah setempat. Saya kira itu, Ibu. Ya, mohon maaf tadi yang Kan boleh 3 hari Pak, motong sapi, Pak. 3 hari. Yang sapinya tadi beramai-ramai itu boleh gitu, sapi beramai-ramai. Ya boleh jam 7 orang. Oh, Ya, gitu. 7 orang. Beramai-ramai boleh gitu ya? Ya boleh Bu. Cuma 7. Sebenarnya satu kambing itu bisa untuk sekeluarga satu kambing Bu. Ya, kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Bismillah Allahu Akbar Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammadin alladzina lam yudhah. Ya Allah, terimalah kambing ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad yang belum berkorban. Satu kambing. Jadi misalnya ibu mau berkorban satu kambing, itu nggak usah atas nama Ibu Maria saja, ya, atas nama Bu Maria dan sekeluarga lah. Oke, lebih ringan malah daripada sapi untuk 7 orang. Nah, Islam ini enak deh, enak renyah dan ajaran Islam nih Bu. Ya, Makasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Makasih. Mana tadi yang mau tanya tadi Bu Keke kayak mau tanya tuh. Ya Bu. Pak Ustadz belum jawab yang satu pertanyaan Bu Maria. Kalau perbedaan waktu, misalnya kita kirim kurban kita ke Sulawesi misalnya, kita ada di Jakarta, dia kan lebih dulu itunya sholatnya, sedangkan kita belum sholat gitu. Ya, bagaimana? Memang kambingnya ada di Sulawesi atau masih ada di udara nih? Di Sulawesi. Ya udah ikut di Sulawesi lah. Jadi no problem ya, kita belum sholat dia udah ikut daerah setempat. Bukan ikut yang nyumbangnya ya? Bukan. Bukan. Ikut kitanya. Ya. Kalau yang nyumbangnya adalah masih di Saudi gimana? Terpaut 4 jam. Ya kan? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, silakan. Udah jam 12 Bu Nini . Iya. Kayaknya bakalan sampai besok pagi nih. Pagi. Pertanyaannya banyak nih, berat-berat lagi. Sudah ya, disimpan dulu buat besok. Pertanyaannya. Ya, buat besok. Ya. Ini ya. Oke. Ya, terus kalau tanya jangan susah-susah. Ini pusing Ustadznya juga. Ya. Udah Bu, udah Bu. Iya. Kalau gampang nyari sendiri Pak Ustadz. Ya, yang fakta-fakta. Iya, kalau gampang mah nggak nanya sama Ustadz ya, Bu ya. Iya, yang fakta-fakta saja. Nanya sama Bu Keke aja. Baiklah teman-teman, rupanya kita ini semakin lama semakin ini ya, semakin akrab, semakin pertanyaannya juga ya nggak hanya di dalam kajian aja gitu ininya ya.
topiknya. Akhirnya kemana-mana gitu ininya pertanyaannya yang di luar topik akhirnya kan gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak ya sudah memberikan kajian malam ini dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah dipahami dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman sudah mendapatkan jawaban yang terbaik dari Ustadz, insya Allah, dan bisa menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahui begitu ya, supaya mereka juga mengerti dan paham begitu. Baik ya, kita tutup kajian ini. Bentar. Ya, Bu Neni. Ya. Halo, Ya. Bapak Ibu sekalian, saya ada gimana ya? Saya ini ada kawan di Maroko. Zaman COVID ini dia dikeluarkan dari tempat kerjanya. Sudah beberapa bulan sehingga sampai dia tidak bisa ngontrak. Jadi 2 hari ini dia keluar. Dia minta dikirim uang sama saya tuh sebesar dia ini terlahir dalam keadaan tidak ada pankreas, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, hafal Quran anaknya nih. Ya. Orang Indonesia, Pak Ustaz? Enggak. Kawan orang Maroko. Ya, hafal Quran dia, mau dia ngajar di Indonesia, bisa bahasa Perancis, bahasa Inggrisnya fasih, bahasa Arabnya apalagi ya orang Arab. Ya. Dia minta dikirim $250. Tadi saya mau kirim ya, kan mesti pakai Western Union. Nah, saya gagal nih pakai Western Union. Barangkali ada yang punya aplikasi Western Union malam ini nih. Aduh, keder banget nih saya, kasihan. Apa rasanya ya orang terlahir tanpa pankreas itu? Jadi dia setiap hari harus konsumsi insulin. Nggak banyak sih, memang cuma $150 sebulan. Ya, tapi itu setiap hari. Ya, setiap hari. Masya Allah. Iya. Jadi itu kebutuhan pokok. Insulinnya itu setiap hari, Ustaz. Iya. Ya orang meskipun setetes 2 tetes kan. Makanan pokok bagi dia, nggak ada insulin, dia terlahir dengan tanpa pankreas. Jadi pasti berat. Ini Usianya berapa sekarang? Usianya 26 tahun. Masya Allah. Ya, dia kerja di itu. Ya dikeluarin lah dia karena kayak di PHK gitu, Bu. Iya. Ini saya ini mau tanya kawan-kawan atau siapa yang punya aplikasi Western Union, ya minta dikirimkan barang $100, nanti saya ganti. Malam ini. Aduh, nggak tega. Masa sih nunggu pagi? Western Union. Siapa itu ya? Udah, ini pengumuman saja. Ya, pengumuman saja. Kalau yang mau ikut nyumbang juga boleh. Ya, Bu? Pakai PayPal. Lebih cepat tuh. PayPal. Iya, aku nggak punya aplikasinya. Kalau pakai OVO sih bisa. Pakai email aja dia udah bisa nyampe tuh kalau pakai PayPal. Ya kalau punya. Itu kan mesti daftar dulu, registrasi dulu. Ya, belum tentu juga. Saya registrasi ini Western Union gagal saya. Bukannya pakai internet bank saya kan BNI, nggak bisa. Bukannya pakai itu Pak, Bank Syariah Mandiri bisa. Aku coba ya. Unionnya itu. Jadi Bank Syariah Mandiri gitu loh.
Ya, belum saya coba. Western Union itu. Ya. Bank di sana apa? Dia mintanya pakai Western Union. Oh, kalau Western Union itu di Bank Syariah Mandiri ada itu. Ya, mudah-mudahan ya. Saya ada Bank Syariah Mandiri. Ya, itu bisa itu, Pak. Iya. Ya, karena di sini saya lihat di website ini di Bank Syariah Mandiri itu ada Western Union. Ya, dicoba. Saya mau coba. Ya. Mana nih? Ya, ini Ibu sekalian ya, sekalian yang mau ikut nyumbang-nyumbang nih, dia hafal Quran, kasihan nih, ikut nyumbang-nyumbang spesial 50.000, 10.000, 100.000. Ya, Bu Nini udah dulu, Bu Nini. Sekedar informasi aja dulu. Ya. Ya, mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik ya. Saya lagi minta sama Pak Patan, kan kalau ngirim saya kan pakai Western Union, Bu Nini. Ya. Nah, Pak Patan Effendi nih, dia kan nggak hadir nih, dia masih di perjalanan nih, jadi belum bisa. Ya, udah itu aja dulu. Insya Allah ada jalan keluar dari Pak Patan. Iya, mudah-mudahan ada jalan keluar. Ya. Baik ya teman-teman, kita cukupkan dulu kajian malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, insya Allah. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nini. Sama-sama Ibu. Satu.